Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman 11 RPL 1 dan 11 RPL 2? Baik, ini adalah pertemuan ketiga ya. Hari ini kita akan membahas mengenai XML layout ya. Kita akan lanjut mengenai materi dari Android Studio. Hari ini kita khusus membahas layout dulu gitu ya. Oke. Ini yang di konsep yang saya sampaikan di sini, kita membuat satu project apps ya, project mobile application yang nanti tujuannya kita jadikan sebagai portofolio untuk PKL nanti gitu ya. Jadi minimal 1 atau 2. Kalau di pelajaran saya mobile apps, berarti teman-teman punya portofolio apps 1 gitu ya. Satu saja, tapi yang benar-benar berkualitas, benar-benar bagus gitu ya. Mungkin di pelajarannya Pak Azam nanti di website, nanti teman-teman juga punya portofolio gitu ya. Ditambah mungkin teman-teman kalau punya ide sendiri, punya karya sendiri, bisa membuat lagi. Di sini kita akan buat satu buah portofolio yang nanti benar-benar kualitas ya, benar-benar bagus gitu ya. Tujuannya untuk submit PKL ini nanti. Dan ini saya pengen benar-benar bagus gitu ya, satu yang benar-benar bagus gitu. Oke, power fokus di sini teman-teman kelas 11 intermediate apps fokus ke front end ya, fokus ke front end-nya dulu, fokus di bagian sisi klien gitu ya. Jadi di Android ini adalah kliennya gitu ya. Kita nggak bahas nanti database-nya gimana, nanti PHP-nya gimana segala macam, belum ya. Nanti query-nya bagaimana, belum. Itu sudah pernah kita pelajari di semester kemarin yang waktu awal-awal kita PJJ itu, PSBB itu basicnya sebagai basic. Nanti kita akan bahas lagi di semester berikutnya, atau nanti semester ini nanti juga sepertinya nanti diajarkan Pak Azam juga ya di database juga. Oke, kita hari ini fokus ke layout XML. Jadi teman-teman nanti fokus ke layout XML, lalu masuk nanti ke Java Android, nanti bagaimana caranya menghandle tampilan, lalu ini ya termasuk ke bawahnya ini ya, nanti kita ada JSON, apalagi JSON itu nanti saya jelaskan lebih jauh. Nanti dari JSON nanti dimasukkan ke dalam list gitu ya, ke dalam recycler view gitu ya. Nah ini JSON ini data ya, singkat cerita data dari database gitu ya, data dari server gitu ya, yang nanti kita handle. Berarti praktis nanti aplikasinya kita online gitu ya, bukan aplikasi offline yang dulu pernah kita kelas 10, enggak ya. Jadi aplikasinya kita off online gitu ya. Nah ini nanti saya tunjukkan JSON itu nanti seperti apa, ini saya jelaskan dulu. Data-data ini nanti contohnya banyak banget sih di internet ya, yang sudah disediakan oleh mungkin organisasi-organisasi atau komunitas gitu. Yang pertama MovieDB ya. Jadi nanti ada data dari JSON, data dari server, nanti kita parsing gitu ya, masukkan ke recycler view. Ini MovieDB, GameDB juga ada. DB itu database gitu ya. DB itu database, terus football yang suka football, terus resep masakan dan lain sebagainya. Banyak banget sih. Itu nanti saya tunjukkan ya. Cuman hari ini kita fokus dulu ke masalah layout. Oke. Mengenai layout, best practice-nya itu di sini kita pakai linear layout ya. Best practice-nya ya. Jadi untuk merefresh lagi teman-teman juga bahwa layout itu nggak cuma linear, ada relatif, ada constraint dan lain sebagainya ya. Cuman di sini best practice kita itu pakai linear dulu ya gitu. Jadi ini ada pengertian sedikit sih dari Google bahwa linear layout itu adalah view group ya. Jadi view group that aligns all children in single direction ya. Jadi kayak XML yang dia membungkus elemen lainnya gitu ya. Bukan seperti edit text button gitu, bukan ya. Jadi dia itu yang membungkus elemen-elemen itu gitu ya.
Nah ini nanti in a single direction ya, jadi satu arahan yang jelas ya, horizontal atau vertikal, orientation ya, orientationnya vertikal atau horizontal ya. Nah pada pertemuan kali ini mungkin saya akan ini ya, kita akan langsung bahas ke login ya, kita mau bikin login gitu ya. Nah login ini teman-teman sudah pernah dipraktekkan dulu di kelas 10 gitu ya. Nah ini mari kita breakdown lagi gimana sih caranya bikin login gitu ya. Nanti saya langsung saja kita ke Android Studio. Nanti silakan teman-teman ikuti dulu. Setelah ini kalau punya referensi lain mungkin bisa dibuat gitu ya. Oke, ini saya punya satu buah project kemarin yang sudah pernah kita buat ya. Oke, ini saya langsung saja ke main activity-nya gitu. Nah ini kemarin yang pas bikin login gitu ya. Ini saya code dulu aja lah. Ini kita mulai aja dari nol ya. Kita mulai dari awal ya. Biar tahu langkah-langkahnya ya. Oke, saya hapus dulu. Secara basic kita nanti ada 3 elemen ya yang pasti ya. Elemen utama ya, username, password, lalu button login ya. Ini yang kalau login itu harus pasti ada gitu. Nah ini oke. Ini saya punya linear layout. Lalu orientation saya yang utama adalah vertikal gitu ya. Yang utama adalah vertikal. Saya sudah punya contekan di sini, mungkin nggak saya kopas langsung biar teman-teman bisa ngikuti gitu ya. Oke, ini di sini ada scroll view, tapi nggak saya kasih dulu lah. Ini scroll view nanti ini conditional sih, conditional. Oke, match parent. Jadi untuk parentnya sendiri itu nanti match parent ya. Jadi untuk yang paling luar gitu ya. Oke, saya ada logo, oke, ikuti aja. Saya mau pasang logo gitu ya. Terus ini. Oke, berarti kalau seperti ini logonya nggak ada ya. Resource yang dimaksud nggak ada ya. Kebetulan saya mau pakai yang mana ya? Yang ini, logo Rusmat ini. Di copy saja, klik kanan Ctrl C, lalu di map ya. Ini di paste saja. Nah seperti ini terserah lah di mana. Saya ini kalau di HDPI ya sudah di HDPI saja. Oke, sudah masuk. Nah ini ya logo Rusmat ya, berarti map/logo Rusmat seperti ini. Lalu ada lagi, ini ada text view untuk keterangan gitu ya. Oke, nggak apa-apa, diikuti saja ya. Oke, seperti ini. Color hitam ya. Oke, ini bisa seperti ini. Nanti dimasuk ke variabel di color. Ini bisa langsung saja pakai hex ya. Ini langsung saja pakai hex. Kalau hexnya 0 itu adalah 000000 ini ya. Nah, hitam ini ya. Oke, saya cocokkan lagi di backgroundnya ya. Untuk linear layout tadi terlewat, jadi mau pakai background putih. Jadi pakai backgroundnya putih ya. Oke, tambahkan saja di sini. Nah ini karena kita nggak punya variabel itu di color, maka tembak saja pakai FF. Nah ini sesuai selera saja ya. Ini yang saya hafal itu ya ini hitam sama putih gitu ya. Kalau mau pilih warna yang lain ya diklik ini saja gitu ya. Nanti dipilih gitu ya. Nanti diklik saja. Nah ini nanti berubah ya. Oke, ini saya kembalikan ke putih aja. Oke, sekilas kita lihat. Nah ini, nanti tunggu dulu lah. Ini masih belum terlihat ya, masih belum terlihat. Oke, map logo Rusmat.
belum terlihat. Oke, nanti biarkan saja dulu, nanti kita tes di device ya. Oke, itu tadi keterangan. Lalu sekarang ada edit text. Oke, ada edit text, di kopas saja. Ini yang apa ya, password ya. Oke, username, password, dia tipenya adalah edit text. Jadi kalau nambahin seperti ini langsung, karena dia linear layout vertikal, berarti otomatis ke bawah gitu ya, otomatis ke bawah. Oke, ini nggak ada error, nggak ada merah, berarti accepted, berarti nggak ada yang issue ya. Oke, saya punya username dan password. Lalu ada button. Oke, ini saya copy buttonnya. Nah, seperti ini. Colornya sama, pakai warna hashtag FF. Nah, ini putih. Oke, kita coba lihat di desain. Nah, seperti ini. Ini tapi kok nggak mau muncul ya. Apa kita ganti aja dulu? Kadang ada yang muncul, ada yang di running dulu baru muncul, ada gitu ya. Pakai hijau-hijau, coba IC launcher run. Muncul sih, harusnya muncul ya. Atau saya ganti saja, ini saya hapus, logo Rusmartnya saya hapus. Biasakan seperti itu ya, kalau nggak dipakai ganti aja yang lain gitu ya, ganti aja yang lain, terus yang lama dihapus gitu ya. Jadi biar nggak waste di apa nih projectnya gitu ya. Saya mau ganti dengan logo SMK Arus ya. Coba kita pasang logo SMK Arus. Oke, paste saja di situ ya. Add. Itu tadi peringatan-peringatan tadi itu untuk apa sih? Untuk save ya, untuk save di GitHub gitu ya. Ini juga usahakan teman-teman pakai yang project kemarin ya, jadi continue terus gitu. Oke, image view-nya saya pakai map logo baru. Oke, kita trial di, nah seperti ini. Oke, ini contoh saya ya, saya mau bikin login seperti ini. Kebetulan di preview apa nih muncul ya, tadi nggak muncul, kenapa saya nggak ngerti gitu ya. Oke, itu dari project sederhana kita ya, bikin login gitu ya. Jadi teman-teman silakan modifikasi sendiri, atau kalau ada referensi lain gitu ya. Tadi di awal pakai scroll view, di contekan saya pakai scroll view, tapi ini saya coba di sini sepertinya muat satu layar, jadinya nggak apa-apa ya. Pakai scroll view itu hanya ketika kalau elemennya banyak sekali, ke bawah gitu, banyak sekali gitu ya, makanya kita pakai scroll view. Ini saya kira cukup pakai linear layout biasa saja, nggak perlu pakai scroll view. Oke, itu dari login. Setelah mungkin selesai, jangan lupa di save ya, di save di Ctrl S bukan ya. Kita coba save ke GitHub ya. Caranya gimana kemarin ini saya praktekkan ya, git kecil ya, git add main a. Nah, seperti ini. Oh ya, jangan lupa koneksi internet ya, koneksi internetnya harus bagus ya. Lalu git commit main m .2 pesannya apa? Jadi keterangan gitu ya, jangan diusahain, ini jangan ngasal gitu ya. Kalau ini saya add layout login, pesannya apa gitu, jangan terus makanan atau apa, atau iseng-iseng gitu, jangan ya. Ini pesannya harus bener-bener gitu ya, kita berlatih profesional. Teman-teman nanti PKL seperti ini 99% pasti seperti itu kalau yang pegang Android nanti. Ini enter saja. Nah, oke ya. Ini oke, saya kira tidak ada isu di sini. Ini perubahan kita, lalu git push. Nah, itu yang dia nanti benar-benar nge-save ya, nge-save ke gitnya sana ya. Oke, biarkan saja, tunggu dulu. Nah, ini ya, completed. Nah, ini kalau dicek, kita cek di ini.
Jadi sekalian saja buat previewnya teman-teman. Oke, ini tergantung koneksi internet juga ya. Oke, ini tadi 3 commit. Nah ini ya commitan saya yang terakhir itu ya. Ini kita lihat misalkan, nah ini activity main ya. Tadi yang bikin login tuh ya. Nah ini ya, ini tambahannya, ini bikin apa nih? Bikin apa nih, image view, text view, segala macam ini ya. Ini bisa dilihat historinya gitu. Oh ini nambahin apa nih, Gradle gitu atau apa nih, dependensi kemarin di pertemuan yang lalu. Oke, kita lanjut ke part kedua. Mungkin bisa sambil break dulu, kita akan buat yang layout yang lain.